Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah salah satu dari 12 anak Nabi Yakub. Sejak kecil, Nabi Yusuf dikenal sebagai anak yang tampan, cerdas, dan memiliki akhlak yang baik. Suatu hari, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Ketika menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, Nabi Yakub memahami bahwa Nabi Yusuf akan memiliki kedudukan tinggi di dunia dan di akhirat. Namun, Nabi Yakub melarang Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya karena khawatir mereka akan iri dan berbuat jahat kepadanya. Saudara-saudara Nabi Yusuf merasa iri karena ayah mereka lebih menyayangi Nabi Yusuf dan adiknya bernama Bunyamin. Mereka pun berencana menyingkirkan Nabi Yusuf dengan cara membuangnya ke dalam sumur. Mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Nabi Yusuf bermain. Dengan berat hati, Nabi Yakub mengizinkan, meskipun ia merasa cemas. Saat tiba di tempat yang jauh dari rumah, saudara-saudaranya mencaci dan menghina Nabi Yusuf. Lalu mereka memasukkannya ke dalam sumur. Setelah itu, mereka mengambil bajunya, melumurinya dengan darah kambing, dan pulang menemui ayah mereka dengan tangisan palsu. Mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf telah dimangsa serigala. Nabi Yakub tidak sepenuhnya percaya. Namun, ia hanya bisa bersabar dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Beberapa waktu kemudian, sekelompok musafir yang sedang mengambil air dari sumur menemukan Nabi Yusuf. Mereka mengambilnya dan menjualnya di Mesir dengan harga yang murah. Nabi Yusuf dibeli oleh seorang pejabat tinggi Mesir yang disebut bernama Al-Aziz. Al-Aziz dan istrinya bernama Zulaikha memperlakukan Nabi Yusuf dengan baik dan membesarkannya di istana. Ketika Nabi Yusuf tumbuh dewasa, ia menjadi seorang pria yang sangat tampan. Zulaikha tergoda oleh ketampanan Nabi Yusuf dan berusaha merayunya. Ia menutup pintu kamar dan mengajaknya berbuat maksiat. Namun Nabi Yusuf menolak dan berlindung kepada Allah. Ia berusaha lari, tetapi Zulaikha menarik bajunya hingga robek. Saat itu, Al-Aziz masuk dan melihat mereka berdua. Zulaikha menuduh Nabi Yusuf telah berusaha menggodanya. Namun, seorang saksi mengatakan bahwa jika baju Yusuf robek di bagian depan, berarti ialah yang bersalah. Jika robek di bagian belakang, berarti Zulaikha yang bersalah. Setelah diperiksa, ternyata baju Nabi Yusuf robek di belakang. Al-Aziz pun menegur istrinya dan meminta Nabi Yusuf untuk tidak membicarakan kejadian itu. Meskipun terbukti tidak bersalah, isu tentang Nabi Yusuf dan Zulaikha menyebar di kalangan wanita bangsawan Mesir. Zulaikha lalu mengundang mereka ke jamuan makan. Saat Nabi Yusuf masuk ke ruangan, mereka terpesona oleh ketampanannya sehingga tak sadar mengiris jari mereka sendiri. Zulaikha membela dirinya dan mengatakan bahwa Nabi Yusuf memang sangat tampan, sehingga ia tak mampu menahan godaan. Agar Nabi Yusuf tidak menjadi bahan perbincangan, Al-Aziz dan Zulaikha memutuskan untuk memenjarakannya. Nabi Yusuf pun menerima keputusan ini dengan sabar, lebih memilih dipenjara daripada melakukan dosa. Di dalam penjara, Nabi Yusuf bertemu dua orang pelayan raja yang juga dipenjara. Keduanya bermimpi dan meminta Nabi Yusuf untuk menakwilkan mimpi mereka. Nabi Yusuf pun menafsirkan bahwa salah satu dari mereka akan dibebaskan dan kembali menjadi pelayan raja, sedangkan yang lain akan dihukum mati. Tafsiran ini pun terbukti benar. Nabi Yusuf meminta pelayan yang selamat agar menceritakan tentang dirinya kepada raja. Namun ia lupa. Nabi Yusuf pun tetap berada di dalam penjara selama beberapa tahun. Suatu hari, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, serta 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai gandum kering. Tak seorang pun bisa menafsirkannya. Pelayan yang pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf baru teringat dan menyarankan raja untuk bertanya kepada Nabi Yusuf.
Setelah mendengar mimpi raja, Nabi Yusuf menafsirkan bahwa akan ada 7 tahun masa panen yang melimpah, lalu 7 tahun musim paceklik. Nabi Yusuf juga memberikan strategi untuk menghadapi masa sulit tersebut. Raja sangat terkesan dan ingin membebaskan Nabi Yusuf. Namun, Nabi Yusuf menolak keluar sebelum namanya dibersihkan dari fitnah. Setelah raja menyelidiki kasusnya, memang terbukti bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Akhirnya, Nabi Yusuf dibebaskan dan diangkat menjadi seorang kepercayaan raja. Karena kepandaiannya dalam mengatur ekonomi, Nabi Yusuf diangkat menjadi bendaharawan negara Mesir. Ketika masa paceklik tiba, orang-orang datang ke Mesir untuk meminta bantuan, termasuk saudara-saudara Nabi Yusuf yang tidak mengenalinya. Nabi Yusuf pun kemudian menguji mereka dan menahan Bunyamin dan meminta mereka membawa ayah mereka. Ketika Nabi Yakub datang ke Mesir, Nabi Yusuf akhirnya mengungkapkan identitasnya. Ia memaafkan saudara-saudaranya dan mengajak seluruh keluarganya pindah ke Mesir. Mimpinya sewaktu kecil pun menjadi kenyataan. Ayah, ibu, dan saudara-saudaranya bersujud sebagai tanda penghormatan kepadanya, sebagaimana yang ia lihat dalam mimpinya. Pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. 1. Kesabaran dan ketakwaan. Nabi Yusuf selalu bersabar menghadapi ujian dan tetap bertakwa kepada Allah. 2. Kejujuran dan keberanian. Nabi Yusuf tidak mau menerima kebebasan sebelum namanya dibersihkan dari fitnah. 3. Kebijaksanaan. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi dan memberikan solusi untuk mengatasi krisis ekonomi. 4. Pemaafan. Meskipun dizolimi saudara-saudaranya, Nabi Yusuf tetap memaafkan mereka dan membantu mereka di masa sulit. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah bukti bahwa Allah selalu menolong hambanya yang sabar, jujur, dan bertakwa.